Keltik kuno bukanlah sebuah kerajaan atau kekaisaran sebagaimana Romawi atau kerajaan besar yang hidup di zamannya. Tetapi, Keltik merupakan kumpulan ratusan kepala suku dengan budaya bersama dan bahasa yang khas. Menurut De Vos, kesulitan dalam menelusuri sejarah bangsa Keltik adalah adanya bukti yang menunjukkan bahwa tidak satu pun dari bangsa Keltik kuno yang tinggal di Eropa Barat ataupun Eropa Tengah akan menyebut diri mereka sebagai orang Keltik. De Vos sendiri menulis sebuah artikel yang berjudul Eight Facts About the Celts yang dipublikasikan pada 17 Maret 2021. Budaya kuno yang dikenal sebagai Keltik pernah meluas jauh melampaui kepulauan Inggris, dengan wilayah yang terbentang dari Spanyol hingga Laut Hitam. Bangsa Keltik secara geografis merupakan kelompok terbesar yang menghuni Eropa kuno. Karena bangsa Keltik sendiri tidak meninggalkan sejarah tertulis, masyarakat seolah dibiarkan mengandalkan catatan bias musuh mereka dalam pertempuran, seperti halnya catatan perang Yunani dan Romawi. Sejarawan tidak tahu mengapa orang Yunani menyebut mereka Keltoi, tetapi nama itu melekat dan bangsa Keltik mengembangkan reputasi di Yunani sebagai orang biadab yang suka minum dan suka berkelahi. Bangsa Keltik kuno kebanyakan merupakan orang-orang yang buta huruf, menimbulkan sejumlah spekulasi bahwa mereka memilih untuk tidak menuliskan sejarah bangsanya, cerita suci, atau hukum dan peradilan mereka sebagai medium penyalur informasi. Agama Keltik, misalnya, membutuhkan pengorbanan hewan dan manusia untuk dewa-dewa mereka. Akan tetapi, pengetahuan historis itu terbatas pada pendeta Keltik yang disebut Druid, menyebarkan ajarannya secara lisan dari generasi ke generasi. Druid adalah sosok yang sangat dihormati dan disegani dalam masyarakat Keltik. Mereka termasuk di antara sedikit orang yang bisa berpergian dengan aman di antara suku-suku yang bertikai atau berkonflik. Meskipun suku Keltik tidak pernah bersatu secara politik di bawah satu kerajaan atau kekaisaran, tradisi lisan mereka membantu menciptakan dan mempertahankan kesatuan budaya melintasi jarak geografis yang jauh. Itu menjelaskan mengapa Keltik paling mudah diidentifikasi dengan bahasa mereka bersama. Bahasa Keltik masih digunakan di beberapa bagian Inggris dan Prancis, termasuk Wales, Irlandia, Gaelic, Skotlandia, Cornish, dan Britain. Prajurit Keltik sering bertempur telanjang dan dihargai sebagai tentara bayaran di seluruh Mediterania. Bangsa Romawi menyebut bangsa Keltik dengan sebutan Galli atau Gelia. Bangsa Romawi kerap bentrok dengan suku Keltik yang menyerbu pos-pos Romawi di Italia Utara. Pada tahun 387 sebelum Masehi, seorang panglima perang Keltik yang tak kenal takut bernama Brennus menyegel reputasi bangsa Keltik sebagai bangsa barbar. Hal itu dibuktikan dengan caranya menjarah Roma dengan kejam. Berabad-abad kemudian, setelah Kekaisaran Romawi menaklukkan beberapa suku Keltik di semenanjung Liberia, Portugal, dan Spanyol, yang disebut orang Romawi sebagai Galaisi, Julius Caesar memulai Perang Gallia 9 tahun untuk mengalahkan bangsa Keltik dan berbagai kerajaan suku lainnya di Gallia yang sekarang disebut dengan Prancis modern. Pada akhirnya, Julius Caesar membuat perbedaan yang jelas antara dunia Mediterania yang beradab di Roma dan bangsa Keltik besar yang tidak beradab dan barbar di Gaul, Prancis.